Halo, selamat malam pemirsa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kini tengah berkomunikasi dan juga berkoordinasi dengan Jaksa Agung dan juga Kapolri untuk melakukan penanganan terhadap premanisme yang juga berkedok sebagai organisasi masyarakat yang kita ketahui belakangan ini tengah meresahkan masyarakat. Dan hal ini juga dibuktikan keseriusan pemerintah dengan pembentukan Satgas Penanganan Premanisme yang telah efektif pertanggal 6 Mei 2025 lalu. Pertanyaannya, efektifkah Satgas yang saat ini tengah diupayakan oleh pemerintah? Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, bersama saya Tiara Harahap. Dan saya Maria Segaf. Kami juga akan ajak Anda untuk memperbaharui informasi mengenai pelantikan dari Paus Leo ke-14 langsung dari Vatikan yang digelar pada hari ini. Kami coba ajak Anda berbincang bersama dengan Menko Pemberdayaan Masyarakat, ada Caimin atau Muhammad Iskandar yang diutus oleh Presiden tiba langsung ke Vatikan. Dan selengkapnya kami rangkum untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam berikut ini. Dan langsung saja pemirsa, kami hadirkan informasi pertama untuk Anda. Ini petugas Badan Narkotika Nasional bersama dengan petugas TNI AL Lantabal 4 Batam mengambil sampel dan penimbangan ulang barang bukti narkotika seberat 1,9 ton yang berhasil diamankan dari kapal asing berbendera Thailand. Ya, ada sekitar 700 bungkus narkotika dan 1,2 ton yang harus dilakukan pengambilan sampel dan penimbangan ulang. Dari masing-masing paket ini, sekitar 50 hingga 100 gram yang akan disisihkan sebagai bahan sampel. Untuk menuntaskan pengambilan sampel ini, sekitar 30 hingga 40 orang personil diturunkan. Sebelumnya, tim patroli Lantabal 4 menangkap sebuah kapal di perairan Karimun pada Selasa dini hari lalu. Berdasarkan pengakuan para tersangka, pemirsa masing-masing mendapatkan upah mencapai 14 juta rupiah. Kapal ikan Thailand. Ya, jumlah ABK-nya ada 5 orang, 1 warga negara Thailand, 4-nya Myanmar. Muatannya berapa banyak? Total barang bukti kita, Pak? Total barang buktinya itu ada 705 sabu-sabu, 705 kilo sabu-sabu, 1,2 ton kokain. Rumah Kepala Kampung Gunung Agung di Kecamatan Terusan Nyunyai, Kabupaten Lampung Tengah pemirsa ini dibakar oleh warga. Ya, kejadian tersebut dipicu oleh tewasnya seorang warga yang diduga dibunuh oleh keluarga kepala kampung. Kobaran api melalap sebuah rumah milik kepala kampung di Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nyunya, Kabupaten Lampung Tengah. Selain 2 rumah yang hangus terbakar, massa juga membakar 3 mobil dan 1 sepeda motor milik kepala kampung Gunung Agung. Pembakaran rumah yang dilakukan oleh massa merupakan buntut dari duel maut yang terjadi di Pasar Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nyunya hingga mengakibatkan korban tewas. Atas aksi tersebut, Tekap 308 Polres Lampung Tengah sudah mengamankan seorang tersangka pelaku penikaman. Polisi juga mendalami kasus pembakaran rumah kepala kampung. Siapapun yang terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, dan kami akan menangani setiap penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Jadi belum ada penahanan terhadap tersangka? Saat ini masih kami lakukan pendalaman tentunya, dan dengan segera mungkin kami akan tetapkan siapa-siapa yang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti untuk penyidikan lebih lanjut. Dari Lampung Tengah, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Sementara itu, Korlantas Polri bersama dengan tim Traffic Accident Analysis menggelar olah tempat kejadian perkara pasca kecelakaan tunggal rombongan wisata yang menewaskan 5 korban di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Benar itu ya, Angga ya? Benar ya? Olah TKP digelar sekitar 90 menit dengan menutup sementara jalur di lokasi kejadian dan dipimpin oleh Kasubdit Laka Polri Kombes Pol Ruben Ferry Takedegan. Ya benar itu ya, ini ya. Ya, yang Anda saksikan ini pemirsa merupakan
berita dan juga informasi penangkapan pencuri motor pemilik senjata api yang kemudian telah ditangkap oleh polisi, di mana polisi menemukan senjata api rakitan dan juga 4 butir peluru. Para pelaku sudah diamankan polisi dan juga sudah ditangkap dan juga diharapkan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, dari hasil penggerebekan, pemirsa, ini polisi menemukan senjata api rakitan jenis FN lengkap dengan 4 butir peluru yang disembunyikan di sebuah ember kecil di bawah kompor di bagian dapur rumahnya. Di hadapan petugas, pelaku mengaku membeli senjata tersebut seharga 8 juta rupiah di wilayah Kabupaten Lampung Selatan untuk berjaga-jaga dan berdalih belum pernah dipakai untuk kejahatan. Polisi juga menyita barang bukti berupa kunci letter T dan 2 unit telepon genggam. Tersangka JA, RS, dan remaja 18 tahun KO dijerat pasal kepemilikan senjata api tanpa izin dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup serta pasal tentang pencurian dengan pemberatan. Atau siapa yang lain? Ada yang tahu ya? Benar. Oke. Korlantas Polri bersama dengan tim Traffic Accident Analysis menggelar olah tempat kejadian perkara pasca kecelakaan tunggal rombongan wisata yang menewaskan 5 korban di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Ya, olah tempat kejadian perkara digelar sekitar 90 menit dengan menutup sementara jalur di lokasi kejadian dan dipimpin langsung oleh Kasubdit Laka Polri Kombes Pol Ruben Ferry Takaindean. Dalam kegiatan ini, tim melakukan scientific accident investigation menggunakan alat 3D laser scanner untuk kemudian mendapatkan data analisis berupa kronologi, informasi teknis, pola kejadian, dan juga kondisi infrastruktur terkait dengan laka lantas. Data analisis yang dikumpulkan nantinya akan diserahkan langsung ke Polres Karanganyar untuk pengembangan penyidikan kasus kecelakaan yang terjadi di jalur Laba Bagetan Tawangmangu kemarin. Petugas pun menghimbau kepada masyarakat yang melintas di jalur ini agar berhati-hati dan memeriksa kembali kelayakan kendaraan yang digunakan. Sementara itu kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Akibat diterjang oleh angin puting beliung, total ada 24 rumah warga di Desa Nanjung Mekar dan Desa Cangkuang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung rusak parah. Ya, beginilah kondisi angin puting beliung yang menerjang permukiman warga di Desa Nanjung Mekar dan Desa Cangkuang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akibat terjangan puting beliung ini, pemirsa, sedikitnya ada 24 rumah rusak dan 1 rumah rusak berat. Umumnya, rumah warga rusak pada bagian atap dan kanopi. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah daerah untuk meringankan beban warga membangun kembali rumah mereka yang menjadi korban hempasan angin puting beliung. Hujan deras membuat tebing setinggi 30 meter longsor menutup akses jalan utama antar 3 kecamatan Cipasung, Sela Jambe, dan Subang, Kuningan, Jawa Barat. Ya, sementara di Mamasa, Sulawesi Barat, sebuah rumah warga semi permanen tertimpa longsoran tebing setinggi 20 meter. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat membuat tebing setinggi 30 meter longsor pada Sabtu sore. Akibatnya, jalan utama di Desa Cantilan, Kecamatan Sela Jambe tertutup material longsoran tanah dengan ketebalan 5 meter dan panjang 10 meter. Longsoran tanah yang cukup tebal membuat petugas BPBD kesulitan evakuasi longsoran tanah. Jalan utama yang tertimpa longsor ini merupakan akses jalan antar 3 kecamatan, yaitu Subang, Sela Jambe, dan Cipasung. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak bisa melintas hingga harus memutar cukup jauh. Beruntung kejadian longsor tidak memakan korban jiwa maupun korban luka. Curah hujan tinggi yang mengguyur Kabupaten Mamasa sepekan terakhir menyebabkan tebing setinggi 20 meter di Jalan Poros Mamasa, Sulawesi Barat longsor. Longsoran menimpa sebuah rumah panggung yang terbuat dari kayu. Kondisi rumah terkini rata dengan tanah. Tak satu pun barang berharga pemilik rumah bisa diselamatkan.
Meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun satu keluarga terpaksa harus kehilangan tempat tinggal dan menimbulkan kerugian materi hingga puluhan juta rupiah. Kini korban longsor tengah menanti adanya bantuan dari pemerintah setempat. Selamat pagi. Banjir bandang dan tanah longsor terjadi di Kampung Jatubou, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Dilaporkan 1 orang meninggal dan 19 orang masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan terdiri dari TNI, Polri, dan pemerintah setempat terus melakukan pencarian terhadap korban yang tertimbun longsor maupun yang terbawa arus banjir bandang. Selain korban jiwa dan korban hilang, puluhan rumah warga tertimbun oleh material longsor. Sementara itu, 3 hari pasca longsor, akses jalan Kampung Areng di Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, yang tertutup material tanah mulai dibersihkan. Akses jalan kampung diutamakan untuk dibersihkan untuk memudahkan warga memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan pangan ternak yang didapatkan dari desa lainnya. Tebalnya material tanah dan pohon bambu yang menutupi ruas arus jalan membuat petugas kesulitan untuk melakukan pembersihan. Apalagi proses pembersihan ruas jalan ini hanya menggunakan alat seadanya, dikarenakan sulitnya alat berat menggapai lokasi longsor. Sementara itu, hari ini juga petugas BPBD Kabupaten Bandung Barat mulai melakukan penutupan retakan-retakan di bibir mahkota longsoran untuk menghindari terjadinya longsor susulan. Pemirsa, tebing longsor menimbun rumah warga terjadi di Kampung Areng, RT 1 Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 3 rumah warga rusak berat, tertimpa material longsor, 2 warga terluka. Demi keamanan, warga di lokasi longsor pun diungsikan ke posko pengungsian tak jauh dari lokasi bencana. Akibat tebing longsor ini, 2 orang warga mengalami luka ringan. Salah seorang warga sempat menceritakan momen ketika tebing longsor menghantam rumahnya. Ia pun terjebak oleh material longsor selama kurang lebih 1 jam. Akibat tebing longsor, sekitar 105 warga mengungsi. Selain 3 rumah yang mengalami rusak berat, puluhan rumah lainnya terancam jika longsor susulan terjadi. Kita bergeser ke Karawang, pemirsa. Banjir menerjang ratusan rumah warga di Karawang, Jawa Barat akibat curah hujan tinggi yang terjadi sejak kemarin sore. Warga pun terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ya, sedikitnya 203 rumah di 3 RT di Dusun Pangasinan, Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, terendam banjir setinggi 1 hingga 2 meter lebih. Banjir terjadi karena curah hujan tinggi yang menyebabkan meluapnya Sungai Cibeet dan Sungai Citarum. Petugas BPBD Karawang masih melakukan evakuasi warga yang terjebak banjir. Selain merendam rumah warga, pemirsa, banjir juga melanda jalan utama dan sejumlah fasilitas umum seperti sekolah serta masjid. Warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman dan hingga saat ini ketinggian air masih terus meningkat lantaran debit air dari 2 sungai masih cukup tinggi. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memberikan pengarahan dan menutup acara pembekalan kepala daerah dan wakil terpilih pemenang Pilkada 2025. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memberikan pengarahan sekaligus menutup agenda pembekalan kepala daerah dan wakil kepala daerah pemenang Pilkada 2024 PDIP. Pembekalan kepala daerah pemenang Pilkada 2024 PDI Perjuangan ini sudah berlangsung selama 3 hari mulai 16 Mei 2025 hingga hari ini. Pembekalan ini dikhususkan bagi para kader partai yang berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. PDI Perjuangan berharap bahwa kader-kader yang telah mendapat pembekalan selama 3 hari penuh dapat mengimplementasikan nilai-nilai perjuangan partai di daerahnya masing-masing. Dalam pembekalan kepala daerah, Gubernur di Jakarta Prabowo Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno tak hadir.
Ketua DPP PD Perjuangan Ganjar Pranowo menyebut bahwa Prabowo berhalangan hadir karena berangkat haji, sedangkan Rano Karno sedang berada di luar negeri menghadiri Festival Film Cannes 2025. Sementara itu, Ketua DPP PD Perjuangan Ganjar Pranowo mengungkapkan alasan belum digelarnya Kongres PDIP hingga saat ini. Ganjar menegaskan mundurnya Kongres PD Perjuangan tidak berkaitan dengan sidang Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP belum memutuskan kapan Kongres 5 tahunan akan digelar. Kongres PDIP yang seharusnya digelar April 2025 ini namun hingga kini belum terlaksana. Desas-desus beredar mundurnya Kongres PDIP terjadi lantaran Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun desas-desus itu dibantah oleh Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menegaskan mundurnya pelaksanaan Kongres PDIP tidak ada hubungannya dengan kasus Hasto di KPK. Ganjar menekankan jadwal Kongres PDIP akan ditentukan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Kita mencoba mengharmonisasi yang ada di situ. Jadi dua hal yang berbeda dengan Kongres. Kongres nanti disiapkan secara tersendiri. Gitu. Mas Ganjar, berarti kalau Kongres ini bisa terjadi nunggu Mas Hasto keluar dulu ya? Enggak, itu tidak ada hubungannya juga. Gitu. Nanti akan ditentukan sendiri oleh Ketua Umum. Sebelumnya beredar kabar Kongres PDIP disebut hanya akan beragendakan pengukuhan kembali Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum. Pengukuhan ini terjadi lantaran seluruh kader PDIP tetap solid mendukung Megawati kembali menjadi Ketua Umum. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Thailand dalam rangka mempererat hubungan bilateral antara kedua negara. Ya, Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Raja Thailand Maha Vajiralongkorn. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan luar negeri ke negara Thailand. Presiden tiba di Bandara Don Mueang, Thailand pada Sabtu malam. Turun dari pesawat, Presiden Prabowo disambut para pejabat tinggi dan jajaran kehormatan Thailand. Di antaranya Wakil Perdana Menteri Thailand Pichai Chun Hajavira, Menteri Perdagangan Pichai Nariptapan, dan Duta Besar Thailand untuk Indonesia Prapan Dishatat. Presiden Prabowo lalu bersalaman dan menyapa pejabat serta memberi salam hormat kepada barisan pasukan militer Thailand. Usai prosesi penyambutan, Prabowo langsung menuju ke hotel tempatnya bermalam dan di sana Presiden disambut diaspora Indonesia yang tinggal di Thailand. Puluhan diaspora Indonesia terdiri dari mahasiswa serta jajaran petugas KBRI di Thailand yang sangat senang dengan kedatangan Prabowo. Dua putra-putri Indonesia berpakaian adat Nusa Tenggara Timur menyerahkan bunga kepada Presiden Prabowo sebagai bentuk penyambutan dan kehormatan. Momen interaksi ini menegakkan komitmen Presiden Prabowo untuk terus menjalin kedekatan dengan seluruh masyarakat dimanapun mereka berada. Diaspora juga kita merasa senang gitu kalau misalkan Presiden datang ke negara tempat kita saat ini tinggal gitu ya, karena kan berarti beliau menaruh interest juga gitu dengan negara ini seperti itu. Dengan Presiden Prabowo kesini, harapannya diaspora Indonesia yang ada di Thailand bisa lebih diperhatikan, hubungan Indonesia dan Thailand bisa lebih dipererat dan bisa lebih bermanfaat antara satu dengan yang lain. Di Thailand, Presiden Prabowo dijadwalkan melaksanakan sejumlah agenda penting dalam rangka mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Thailand. Kunjungan ini diharapkan menjadi tonggak penguatan hubungan strategis dan kerjasama. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Thailand adalah Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Gimana kesannya kasih langsung bunga ke Pak Presiden? Sementara Presiden Prabowo Subianto mengutus Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar untuk menghadiri pelantikan Paus Leo XIV.
Pelantikan Paus Leo XIV digelar di Vatikan pada hari Minggu yang dilaksanakan di lapangan Santo Petrus. Caimin diperintah mewakili Presiden Republik Indonesia dalam acara pelantikan Paus Leo XIV. Caimin juga membawa misi membangun persaudaraan antara Indonesia dengan Vatikan dan untuk perdamaian dunia. Malam Pak. Malam. Tambahan. Tambahan nih Gus. Mas, tanda tangan mana? Ya, Anda saksikan ini pemirsa bagaimana kemudian Paus Leo XIV ini sedang menyalami dan juga berikan berkat kepada para tamu, baik itu tamu-tamu negara dan juga para jemaat yang hadir menyaksikan pelantikan yang secara resmi digelar di Vatikan Santo Petrus. Paus Leo XIV ini resmi dilantik sebagai pemimpin Katolik global, di mana dirinya dilantik memimpin 1,4 miliar umat Katolik dunia. Puluhan ribu umat Katolik hadir untuk kemudian menyambut pelantikan Paus Leo XIV yang resmi dilantik pada hari Minggu waktu setempat di Santo Petrus, Vatikan. Kardinal Robert Prevost yang berasal dari Chicago naik tahta kepausan menggantikan Paus Fransiskus yang kita tahu bersama wafat pada 21 April dalam usia 88 tahun. Melalui pelantikannya, kita tahu bersama bahwa Paus Leo XIV di lapangan Santo Petrus menyampaikan fokusnya terhadap perdamaian dunia. Dirinya pun juga sempat menyampaikan ucapan pertama yang disampaikan kepada para ribuan umat yang ada adalah damai sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhammad Iskandar menghadiri pelantikan Paus Leo XIV. Kita coba ajak Anda langsung berbincang bersama dengan Menko Pemberdayaan Masyarakat. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia, Caimin. Waalaikumsalam, selamat sore waktu Vatikan. Di sini sekitar baru jam 2 siang. Jam 2 siang baru selesai semua prosesi pengukuhan dan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Vatikan untuk mengangkat Paus Leo ke-14. Baik, luar biasa, terima kasih sudah berkenan hadir. Tersambung bersama kami, Caimin. Kalau kita boleh kemudian dibagikan sedikit dalam acara pelantikan tadi, pesan-pesan apa yang kemudian disampaikan langsung oleh Paus Leo dalam pelantikannya, Caimin? Bangga bisa menyaksikan langsung mewakili Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo, di mana kita mendengar seluruh pidato-pidato Pak Sri Paus Leo yang ke-14 ini, baik ketika terpilih maupun tadi yang beliau sampaikan dalam sambutan pengukuhan beliau. Saya tadi juga setelah acara sudah bersalaman dan menyampaikan ucapan dan surat dari Bapak Presiden bahwa hubungan Indonesia dengan Vatikan dalam upaya mewujudkan kedua perdamaian dunia makmal, mengatasi berbagai persoalan kemanusiaan, kemiskinan, masyarakat marginal, dan berbagai tantangan perang yang terjadi termasuk bencana alam.
pilar solusi kemanusiaan dan pilar peran agama bagi persatuan dan perdamaian ini menjadi titik temu Indonesia dengan Vatikan. Negara Vatikan dari segi kewilayahan memang kecil, tapi dari segi warganya hampir 1,5 miliar di seluruh dunia. Negara Vatikan dengan kepemimpinan Paus, umat Katolik melaksanakan kegiatan kehidupan keagamaannya dengan kepemimpinan yang tunggal oleh Pak Sri Paus Leo ke-14. Dengan semangat itu maka baik, nampaknya komunikasi kami bersama dengan Caimin langsung dari Vatikan tadi terputus dan juga terganggu, tapi tadi sudah kita jelas sampaikan dan juga kita dengar bersama bagaimana Caimin menjadi perwakilan dari utusan Presiden Prabowo yang hadir langsung dalam pelantikan sekaligus membawa misi persaudaraan antara Vatikan dan Indonesia. Terima kasih banyak Menko Pemberdayaan Masyarakat Caimin atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung untuk merumuskan langkah penanganan premanisme, termasuk pembinaan terhadap ormas agar tidak mengganggu ketertiban dan dunia usaha. Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap maraknya aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas dan meresahkan publik. Sebagai respon awal, pemerintah membentuk Satuan Tugas Terpadu Penanganan Premanisme dan Ormas yang meresahkan. Namun, seberapa efektif Satgas ini dalam menindak pelanggaran di lapangan? Apakah cukup tegas menghadapi ormas yang bertindak seolah di atas hukum? Bagaimana pengawasan agar hal serupa tak kembali terjadi? Ya, keseriusan pemerintah untuk menangani aksi premanisme yang kemudian ini berkedok organisasi masyarakat ini sudah terbukti dengan terbentuknya Satgas Penanganan Premanisme pemirsa yang sudah efektif ya sejak tanggal 6 Mei 2025 lalu. Nah, pertanyaannya apakah sesuai dengan harapan publik bahwa nanti premanisme akan berhasil diberantas dengan adanya Satgas ini? Seberapa efektif sebenarnya? Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama kami. Di sebelah saya sudah ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat malam Pak Arianto. Malam, Mbak Tiara. Terima kasih sudah hadir. Di sebelahnya juga sudah ada Pak Trubus Rahadiansyah yang merupakan pengamat kebijakan publik. Pak Trubus, selamat malam. Malam, Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat selalu. Makasih, baik. Ya. Nanti juga akan bergabung pemirsa bersama kami Ahmad Riza Patria yang merupakan politikus Gerindra sekaligus Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang juga akan bergabung melalui sambungan Zoom pemirsa nanti bersama kami. Kita akan coba sapa. Selamat malam Pak Wamen. Ya ini baik, selamat malam Pak Wamen. Ya gimana? Baik. Halo? Baik, sudah tersambung bersama kami. Terima kasih sudah berkenan untuk kemudian meluangkan waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Bang Riza, mungkin saya akan awalnya bertanya terlebih dahulu. Ini Satgas sudah terbentuk dan juga sudah efektif begitu ya di tanggal 6 Mei 2025 kemarin. Nantinya ini cara kerjanya akan seperti apa Bang Riza? Apakah nanti akan fokus terhadap aksi premanisme di jalanan mengingat pihak kepolisian ini juga sudah mengamankan lebih dari 3.000 begitu ya, atau mungkin nanti akan ada investigasi mendalam yang berujung pada regulasi dan juga bahkan pencabutan izin ormas jika mereka tidak sesuai dengan ketentuan atau melakukan tindakan premanisme? Bang Riza. Ya, jadi yang pertama, negara punya tugas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa negara itu harus aman, harus damai, harus tentram, harus nyaman. Itu tugas negara yang diwakili oleh pemerintah. Pemerintah punya tanggung jawab tersebut. Sekali lagi pemerintah harus memastikan negaranya aman, damai, nyaman, bahkan bisa mensejahterakan dan bisa membuat masyarakatnya bahagia. Itu tugas negara yang diemban oleh pemerintahan. Pemerintahan tingkat pusat, provinsi, maupun daerah kabupaten sampai tingkat bawah. Itulah tugas negara.
Jadi sekali lagi, negara di pemerintahan itu memberi tugas keamanan kepada Polri, ya, dibantu oleh TNI dan unsur-unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan dan juga karakter masyarakat. Jadi saya kira itu yang paling utama, negara harus memastikan aman, nyaman, damai. Dan terkait dengan adanya premanisme, maraknya premanisme, itu menjadi tugas pemerintah yang diwakili oleh aparat negara, aparat keamanan, agar premanisme yang ada di tanah air tidak boleh tumbuh, ya, apalagi mengganggu kehidupan bermasyarakat berbangsa. Jadi tidak boleh adanya premanisme. Apabila ada premanisme yang melakukan kekerasan, anarkis, atau kegiatan-kegiatan pemerasan, dan kegiatan-kegiatan lainnya, tentu harus diberantas, harus diatasi, harus ditangani oleh aparat keamanan yang ada di daerah tersebut, di lingkungan tersebut. Terlebih kita ingin menjadi sebuah bangsa yang segera bangkit, yang segera maju, tentu investor juga ingin Indonesia ini harus kondusif, politiknya kondusif, keamanannya juga kondusif, dan nyaman untuk berinvestasi. Terlebih bagi masyarakat atau pihak-pihak pengusaha umpamanya tidak ingin usaha-usahanya diganggu oleh sekelompok masyarakat yang mengganggu proses jalannya usaha. Seperti adanya premanisme bagi pengusaha tidak ingin ganggu dan bagi seluruh masyarakat yang ada. Jadi saya kira sudah menjadi komitmen pemerintah dan kita semua agar tidak boleh adanya gangguan keamanan, gangguan kenyamanan di seluruh wilayah tanah air. Dan negara akan hadir memastikan itu semua. Apabila ada kelompok-kelompok tertentu, premanisme dan sebagainya, tentu ini harus diatasi, ditangani, diberantas. Tentu dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang bijak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ada. Karena mereka juga anak bangsa, mereka juga warga negara bangsa yang harus diberikan pelajaran, harus diedukasi, dan dicarikan solusinya dalam rangka menjalani kehidupan masing-masing. Baik Bang Riza, kita apresiasi ya karena negara sudah berupaya untuk hadir untuk menciptakan keamanan dan juga kenyamanan bagi masyarakatnya, tapi tentu kita juga sebagai masyarakat ini perlu tahu Bang Riza, ini fokus pemerintah ini sebenarnya dalam Satgas ini untuk pemberantasan premanisme ini sebenarnya seperti apa? Langkah yang akan dilakukan seperti apa Bang Riza? Ya, langkah-langkah yang diambil tentu yang pertama harus juga sesuai ketentuan undang-undang dan peraturan yang ada. Ya, aparat keamanan punya cara-cara, ya, punya intelijen, punya satgas, punya personil di setiap wilayah, ya, punya data, bahkan punya data siapa-siapa warga yang disinyalir merupakan bagian dari kelompok premanisme dan melakukan kegiatan-kegiatan yang semena-mena, sewenang-wenang, melakukan kegiatan pemerasan dan sebagainya. Ini tentu akan diberantas ya. Saya kira ini pertanda yang baik, pemerintah punya komitmen baik agar seluruh masyarakat di Indonesia ini bisa tinggal dengan nyaman dan tidak boleh ada premanisme dimanapun di tanah air ini. Dan yang lain, tapi juga kita pemerintah akan mencarikan solusi bagi seluruh warga yang menjadi preman selama ini agar mendapatkan pekerjaan yang juga layak, yang baik, bukan dengan cara-cara premanisme. Baik, tentu solusi itu yang kita harapkan. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto tadi sudah disinggung ya oleh Bang Riza, Polri ini memiliki keleluasaan untuk melakukan penindakan tersendiri gitu, memiliki cara-cara khusus. Apa yang dilakukan? Karena kita ketahui bahwa Polri ini kan sebenarnya untuk menangani premanisme sudah dilakukan sejak dulu. Tapi apa yang spesial dengan adanya Satgas ini? Begini ya, kita membedakan antara pemberantasan premanisme dengan paling tidak dua ya, sebab apa akar premanisme itu juga dibahas. Kemudian kenapa premanisme itu marak. Nah sekarang ini yang kita tangani adalah kenapa premanisme yang marak. Ya. Dulu premanisme itu pertama kali premanisme yang kecil-kecilan tuh, yang malah kecil-kecilan di parkiran dan sebagainya.
tetapi itu berkembang tuh menjadi di tempat proyek juga terjadi pemalakan. Yang dulunya hanya segerombolan orang, satu atau berapa kelompok, sekarang sudah banyak sekali karena melibatkan ormas. Ormas dari LSM itu ngaku dari persatuan masyarakat yang untuk kedaerahan itu kemudian justru mencari-cari jatah dari perusahaan-perusahaan. Bahkan sekarang terakhir itu yang terjadi di mana di Cilegon atau mana itu kemarin ya, Kadin sampai terlibat kayak gitu. Itu berarti ya premanisme itu menjelma yang tadinya itu cuman kecil-kecilan, sekarang juga melibatkan LSM dan kemudian bahkan suatu kekuatan yang besar itu jabat yang resmi, dan itu sangat mengganggu ketertiban ekonomi nasional, bukan hanya mengganggu keamanan saja gitu. Nah, teori ini memberantas ya premanisme itu, apapun bentuknya itu tadi. Paling sedikit itu ada 5 strategi. Yang nomor 1 adalah menghilangkan akar timbulnya itu, yaitu karena ekonomi, maka harus diperbaiki adanya perbaikan ekonomi dan lapangan kerja. Dan kemudian ada yang kedua ada pembinaan. Pembinaan itu pembinaan pada orang-orang yang berpotensi menjadi preman ataupun pembinaan pada orang-orang yang bekas menjadi preman yang kemudian bisa disadarkan. Yang ketiga adalah pencegahan. Pencegahan itu dilakukan mencari tempat yang rawan, harus dikasih pos dan sebagainya dan patroli, kemudian rakyat setempat juga harus mempunyai efek membantu gitu. Yang keempat adalah penindakan. Nah, penindakan itu nggak bertahap. Kalau kegiatannya itu masih gangguannya itu masih kecil-kecilan itu ya belum merasakan, itu cukup dengan aparat tadi ya, dengan kegiatan patroli kemudian kegiatan lain-lain yang biasa lah, pembinaan oleh Babin Kamtipmas dan sebagainya itu meliputi pembinaan, pencegahan juga itu. Kalau itu masih dalam kegiatan situasi masih manageable gitu ya. Tapi begitu situasi agak rawan sedikit. Kalau dalam strategi polisi itu ada yang namanya kegiatan yang ditingkatkan. Artinya kegiatan yang ditingkatkan itu ada suatu sasaran-sasaran, program-program atau perencanaan khusus untuk melakukan kegiatan itu secara lebih intensif. Baik. Nah terakhir apabila itu sudah masif seperti sekarang ini, barulah itu di launching namanya operasi. Yang namanya operasi itu adalah suatu kegiatan operasional untuk titik beratnya adalah untuk represif ya. Tetapi di dalamnya juga mengandung juga bagaimana intelijennya, kemudian ada unsur pembinaannya juga ada. Tapi yang namanya operasi itu adalah suatu kegiatan yang tertentu waktunya, tidak mungkin sepanjang masa, yang dibiayai dengan biaya khusus, dengan target khusus gitu ya. Dan menggabungkan kekuatan-kekuatan itu tidak hanya unsur polisi saja, tetapi termasuk yang unsur yang lainnya dimasukkan satu menjadi satgas. Baik. Itulah kira-kira itu. Jadi sekarang ini kenapa dibentuk itu tadi ya, karena udah terlalu masif kan. Bahkan negara bukan hanya polisi sendiri, Kapolri kan membuat itu ya, operasi itu. Tidak pandang bulu. Bersinergi untuk melakukan pemberantasan itu begitu ya, Pak Arianto. Kalau menurut saya itu tanggung jawab Kapolri sebetulnya itu. Oke, lebih ke polisinya bukan bersinergi. Jadi Pak Kapolri sebagai tanggung jawab dia bikin operasi itu. Tapi pemerintah sebagai tanggung jawab itu karena sudah mengancam negara, dia bikin satgas itu tadi. Nah, itu. Baik, saya ke Pak Trubus. Trubus, kalau Anda melihat statement begitu ya dari Bang Riza dan juga Pak Arianto, sebenarnya kalau ingin memberantas dari akar rumput seperti yang tadi sudah di-mention oleh Pak Arianto, ini kita harus mulai dari mana? Melalui kacamata Anda sebagai pengamat kebijakan publik begitu ya? Iya, yang harus dilakukan pertama tentu dari political will. Negara sudah berkehendak untuk memberantas premanisme, maka lahirlah Satgas. Nah, cuman yang kedua menurut saya ini ada 2 hal. Pertama sisi preventif. Nah, yang preventif ini belum dilakukan, tapi yang kedua baru ke penindakan. Nah, penindakan juga baru dilaksanakan yang tangkap-tangkap itu kan penindakan namanya. Tetapi yang ketiganya yang tindak lanjut belum. Tindak lanjutnya setelah ditangkap mau diapain? Kan ini kan harus ada penjelasan. Artinya publik sampai hari ini melihat bagaimana Satgas itu bisa mencakup itu semua. Tapi kalau hanya pada konteks penindakan saja, memang jangka pendek aman. Nah, kalau konteksnya keamanan, ini kan persoalan bukan persoalan keamanan. Tadi disinggung sama Pak Arianto, adalah di situ ada akar persoalan. Nah, akar persoalan kan tadi disebut ekonomi. Nah, karena itu dalam kebijakan publik adalah bagaimana kemudian pemerintah membuat semacam rancang bangun, kedepannya harus diberikan seperti apa. Ketika ini sudah mereka sudah ditangani artinya. Nah, kemudian yang lebih rumit lagi sebenarnya premanisme ini kan istilahnya itu
vigilanti itu ini Mbak main hukum sendiri selama ini kan. Jadi dia melakukan kekerasan, pemalakan, macam-macam. Tapi di antara mereka juga nggak ada yang nggak istilahnya nggak melakukan kekerasan itu. Hanya oknum begitu ya? Hanya oknum. Pokoknya dia ngerombol-ngerombol. Kemudian ada yang berbau ormas menggunakan seragam, tapi juga enggak gitu kan. Nah ini yang harusnya pemerintah juga melakukan mapping sosial secara ketat agar di dalam penanganannya nanti itu tidak keliru. Karena kalau enggak nanti bisa campur baur, semua harus ditangani seolah-olah semua preman. Nah ini kan juga harus dilihat dan kalau di negara-negara lain seperti ngambil di Jepang misalnya sudah berhasil, Jerman, Jepang itu sudah dikuasai yakuza Mbak. Tapi dengan pendekatan yang penegakan hukum dan ekonomi selesai gitu. Tapi di negara-negara lain di Brasil atau di Eropa Latin itu banyak nggak berhasil karena memang sulitnya di akar persoalan itu yang tidak ditangani. Nah untuk Indonesia saya mengharapkan adalah ada tindak lanjut dari Satgas ini. Kalau hanya Satgas dibentuk dalam konteks hanya sekedar penindakan, merazia, cukup saat dirazia jangan sampai nanti muncul lagi Mbak. Kan ini sudah berulang kali dilakukan. Dan jangan segala sesuatu muncul di publik terus negara hadir dengan membentuk namanya Satgas seolah semua selesai. Karena solusi. saat ini tengah disorot begitu ya? Lagi disorot. Sementara publik juga dalam kondisi mengeluh sekali sekarang di publik. Karena mereka yang di pasar-pasar kan ada preman pasar itu Mbak. Yang kerjanya minta-minta terus ke pasar itu kan sampai ratusan. Nah itu yang menjadi jengkel publik itu sebenarnya kan itu. Gitu itu yang kemudian ditunggu oleh publik juga. Karena saat ini sudah banyak unsur yang kemudian terlibat begitu ya. Dari TNI Polri, kemudian juga ada BAIS, ada BIN juga. Efektif apa nantinya Satgas yang kemudian ini sudah dibentuk oleh pemerintah dan pengawasannya nanti akan seperti apa? Tapi dijawab usai jeda Pak Trubus, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan saya akan langsung kembali ke Bang Riza Patria. Bang Riza, bagaimana Anda menjawab jika memang banyak pihak begitu ya yang meminta pertanggungjawaban atau meminta bukti, ada skeptis dari warga begitu berkaitan dengan efektif atau tidaknya pembentukan Satgas yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah? Baik, kita akan coba untuk perbaiki sambungan dengan Riza Patria terlebih dahulu. Kita akan ke Pak Trubus. Pak Trubus, kalau berkaitan dengan kita membahas mengenai efektif tidaknya Satgas ini begitu, tentu masyarakat ini banyak yang skeptis begitu ya, karena banyak juga beberapa Satgas dibentuk karena memang pada saat itu sedang ramai dibicarakan, sedang disorot oleh masyarakat. Anda sendiri melihatnya ini akan seefektif apa? Kalau menurut saya efektifnya hanya untuk jangka pendek, Mbak. Karena untuk jangka panjang perlu ada keterlibatan lain. Artinya di situ satu, komunitas-komunitas Gen Z itu terdiri banyak komunitas-komunitas itu harus dilibatkan. Itu konteksnya dalam konteks namanya civil society namanya. Jadi itu harus dilibatkan di dalam ikut menyelesaikan soal premanisme itu. Yang kedua, yang Anda maksud artinya terlibat di dalam Satgas itu sendiri? Iya, dalam Satgas itu. Kalau yang saat ini kan yang tergabung sudah ada TNI Polri, kemudian juga ada BIN, ada BAIS begitu ya. Itu kan, menurut Anda itu masih belum mampu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Iya, belum. Karena kan itu sifatnya baru dari pemerintah, Mbak. Ada civil society, ini kan ada di masyarakat. Artinya permasalahan itu kan perilaku. Nah, perilaku itu memang harus ada sifatnya formal dari negara, itu hadiran negara. Yang belum kemana keterlibatan komunitas. Yang kedua adalah mengenai ini Mbak, kebetulan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama itu harus dilibatkan. Paling tidak kalau paling dasar itu adalah RT RW, karena RT RW yang tahu kalau di daerah itu ada preman, ada apa. Nah ini diberikan akses untuk istilahnya mencapaikan keluh kesahnya, menyampaikan kepada Satgas nantinya, kemudian Satgas akan menindaklanjuti dengan langkah-langkah berikutnya. Begitu, misalnya langkah pembinaan atau langkah semacam internalisasi aturan atau apa. Yang ketiga ya tentu ini bagaimana kemudian dibuatkan satu kebijakan regulasi sebenarnya terkait dengan premanisme ini, karena sesungguhnya yang terjadi kemudian premanisme ini kan ada yang hanya ditindak konteksnya kalau ada pelanggaran pidana. Itu dia. Nah, kalau ada pidananya entah pemerasan, pemalakan, macam-macam lah itu. Ada laporan begitu. Baru itu ada pihak yang dirugikan, baru pemerintah hadir menindak. Tapi ketika ini premanisme sifatnya yang tidak melakukan itu kan tidak. Jadi lah ini harusnya kan ada aturannya, termasuk juga yang berkait-kaitan dengan ormas gitu kan, karena ada permainan yang walaupun sedikit tapi ada. Nah itu juga harus yang dibuatkan satu kebijakan aturan berupa pakaian misalnya. Kenapa nggak pakaiannya yang ini aja yang sederhana, misalnya pakai batik kan lebih bagus daripada pakaian yang berbau istilahnya entah militer entah apa. Jadi kesannya ini kan gitu, sehingga karena memang di dalam masyarakat yang kategorinya masyarakat tuntutan keterbukaan, memang segala sesuatunya harus transparan gitu. Jadi publik itu mengendaki
kalaupun Satgas ini berjalan dengan efektif, itu yang dikehendaki. Tetapi harus transparan dalam benda itu. Jangan kemudian ada diskriminatif, ada perlakuan-perlakuan seolah ini yang lebih dahulu, ini yang mendapatkan akses. Nah, sementara yang terakhir ini, sebenarnya Satgas ini juga memikirkan harus bagaimana membuka akses seluas-luasnya kepada mereka ini. Ketika sudah ditangkap, nanti dibina, kemudian diberikan akses. Aksesnya apa? Ya pekerjaan. Carikan dia pekerjaan, pekerjaan, diciptakan lapangan pekerjaan itu. Sehingga dengan kriteria lapangan pekerjaan itu tidak lagi mengganggu publik kalau yang kelasnya jalanan gitu loh, Mbak. Tapi yang preman kelas lain lagi nanti harus ada pembedaan, Mbak. Baik, sebelum saya ke Pak Rianto, kami akan menunjukkan kepada Anda pemirsa sejumlah informasi berkaitan dengan data yang kami miliki sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 mengenai aksi dan juga kasus premanisme di Indonesia. Yang Anda lihat di layar kaca televisi Anda ini pemirsa adalah data yang bisa sama-sama kita tunjukkan ya. Di tahun 2022 ini sudah ada 371 kasus premanisme di Indonesia. Baik, dan ini adalah kasus pengancaman di tahun 2022 yang jumlahnya lebih banyak ya, ini 3.269 kasus. Sementara untuk pengancaman sendiri ini meningkat pemirsa di 2023 menjadi 4.784 kasus. Dan kemudian berkurang sangat drastis di tahun 2024 menjadi sekitar kurang lebih 900 kasus tadi ya. Kemudian untuk kasus pengeroyokan ini di 2022 ada 8.830 kasus yang juga meningkat di tahun 2023 menjadi lebih dari 16.000 kasus dan kembali meningkat di tahun 2024 menjadi lebih dari 17.000 kasus. Baik, saya akan kembali mencoba untuk berkomunikasi dengan Bang Riza Patria. Sudah tersambung bersama kami, Bang Riza. Ya. Baik, Bang Riza mungkin Anda tadi sempat membaca ya dan juga mengamati data yang sudah kita tampilkan di televisi tadi berkaitan dengan peningkatan dari tahun ke tahun. Ini nampaknya ada peningkatan yang cukup banyak begitu Bang ya. Pengeroyokan ini bahkan datanya tadi hingga mencapai ribuan. Sebenarnya faktor penyebabnya sendiri kalau dari pengamatan Anda seperti apa Bang Riza? Jadi mana-mana di dunia di satu daerah premanisme hadir tumbuh, ini kan masalah meningkatnya pengangguran ya, dan juga penegakan hukum ya. Nah untuk itu Pak Prabowo selalu membuat berbagai kebijakan yang dapat meningkatkan produktivitas, menghadirkan lapangan pekerjaan, dan juga selalu yang menjadi sasaran adalah masyarakat kecil. Dengan demikian ke depan nanti kita akan lihat ya, dalam turun yang tidak terlalu lama terasa nanti bahwa program-program pemerintah dipimpin oleh Pak Presiden adalah program-program yang akan menghadirkan lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan. Ini yang terjadi, maka pengangguran berkurang, premanisme berkurang. Namun demikian juga penegakan hukum juga harus dapat melakukan keamanan, mengidentifikasi, mendeteksi dini, melakukan upaya-upaya pencegahan, dan menindak dengan tegas siapa saja yang melakukan kegiatan-kegiatan sewenang-wenang, pemerasan dan sebagainya. Tidak boleh ada tempat bagi siapa saja yang melanggar aturan hukum, aturan undang-undang, dan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan bagi warga yang lain. Di samping itu memang perlu juga ada edukasi melalui agama juga perlu dihadirkan, itu terlibat memberikan pencerahan tokoh-tokoh masyarakat di setiap wilayah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, semua kita bergotong royong di desa dan negara. Di banyak desa dibutuhkan seluruh masyarakat, terutama pemuda, untuk aktif membangun desanya masing-masing. Karena setiap desa punya potensi yang luar biasa.
Jadi banyak cara yang dapat kita kerjakan dengan baik yang dapat meningkatkan perekonomian dan mendapatkan income yang besar. Jadi sekali lagi inilah tugas pemerintah mewakili negara menghadirkan. Kita akan tunggu sama-sama, Bang Riza. Dengan demikian akan berkurang. Baik, kita akan tunggu sama-sama kinerja dan juga upaya yang tengah dilakukan oleh pemerintah. Tentu kita apresiasi dan juga tentunya kita harapkan langkah konkret yang dilakukan agar premanisme ini kemudian bisa segera diberantas di tengah masyarakat. Terima kasih atas waktu dan juga penjelasannya Bang Riza Patria telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentu nanti kami masih akan melanjutkan dialog kami di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, usai jeda berikut ini. Masih di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, saya akan langsung ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau melihat data-data tadi nampaknya selalu ada peningkatan ya dari tahun ke tahun. Berapapun jumlahnya, mau itu pengeroyokan dan juga kekerasan lainnya. Ini faktor penyebabnya apa, Pak? Mungkin Anda sebagai anggota kepolisian ya yang kemudian ini pernah turun langsung menghadapi ini dan juga kesulitan yang dihadapi. Penyebabnya sudah jelas secara teoritis dan secara praktek ya. Yang namanya premanisme itu bisa meningkat terus apabila terjadi pembiaran. Anda melihat ada pembiaran itu berarti? Iya, pasti. Yang membiarkan siapa? Korban sendiri juga membiarkan, aparat yang mendengarkan laporan juga dibiarkan. Akhirnya kepala-kepala polisi di wilayah itu ada palak-palakan di sana itu nggak berbuat itu namanya pembiaran contohnya. Sekarang mengapa rakyat membiarkan? Karena korban pembiaran itu biasanya ya orang itu nomor satu pasti takut, takut melapor nanti malah jadi efeknya ke dia. Yang kedua dia nggak ada waktu, mungkin ya nggak ada waktu. Yang ketiga ini yang paling berat ini. Dia tidak percaya pada aparat bahwa itu akan bisa mengembalikan dia, menyelamatkan dia. Bahkan ini aparat itu diduga kolusi dengan praktek ini. Itulah terjadi pembiaran dari aspek ini ya. Sama juga kerjasama gitu ya. Iya, ada kerjasama. Kalau aparatnya ya terjadi pembiaran karena apa? Nomor satu mungkin dia lalai karena dia tidak rajin ya melihat daerahnya itu, oh sini ada apa preman-preman gitu, sehingga dia nggak tindak. Dia nggak tahu kalau terjadi premanisme di lapangan. Yang kedua mungkin takut, ada loh Pak aparat yang gamang karena lihat sangarnya itu sehingga dia nggak berani. Jumlahnya lebih banyak mungkin ya. Lebih banyak, dia tidak nangkep. Yang ketiga itu tadi dia ada kolusi tadi, dia mendapatkan keuntungan. Jadi yang namanya premanisme itu pasti ada pembiaran itu. Nah dengan operasi ini ya, ini sangat efektifnya apa? Itu kemudian sebagai shock terapi. Shock terapi meningkatkan kebersamaan antara semua unsur ya untuk menangkis premanisme. Dari rakyat sendiri sekarang kan dipicu tuh. Tolong lapor pada nomor segini, polisinya memberikan fasilitas lapor sehingga yang tadinya tidak dilaporkan ini. Kemudian dari aparatnya sendiri yang tadinya yang di wilayah-wilayah itu tadinya tidak getol, sekarang dimintai laporan, tangkepin gitu kan. Nah kemudian polisinya juga semangat nih, begitu nangkepin di lapangan, walaupun yang ditangkap cuma preman kecil-kecil dikejar-kejar gitu, tapi nggak keroyok sama masyarakat, karena masyarakat udah takut kan. Nah, disitulah sehingga polisi yang tadinya takut kemudian semangat dan hasil penindakannya meningkat gitu. Jadi dengan adanya operasi ini maka yang paling efektif adalah pasti menurunkan itu tadi yang maraknya itu tadi. Tapi kalau untuk menyembuhkan premanisme itu bukan melalui operasi ini, justru adalah kepada nanti para kementerian ataupun pihak-pihak yang lain yang berkaitan dengan untuk mengantisipasi akar permasalahan itu tadi. Jadi penyaluran daripada mantan preman, penyaluran cari kerja, penyaluran kemudian pengaturan mereka supaya yang tadinya liar menjadi yang resmi, yang baik itu. Ormas-ormas itu sehingga tidak melanggar, itulah harus tindakan lanjut yang harus dikerjakan pasca dari operasi ini. Baik, Pak Trubus, kalau tadi Pak Arianto sempat menyebutkan ya, ini tidak mungkin lama ya terbentuknya Satgas ini, karena memang efektifnya hanya sebentar begitu. Nah, Anda sendiri melihat indikator dari efektif tidaknya Satgas tersebut ini terbentuk begitu ya, ini apa saja? Kalau ini bisa dilihat dari dua Mbak, itu dari sisi makro dan mikro. Kalau makro itu munculnya nanti ini international trust terhadap iklim investasi di Indonesia. Itu yang ditunggu oleh publik itu. Kemudian yang kedua tentu dari sisi mikronya itu kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait dengan Astacita khususnya yang unggulan, entah MBG lah, tentang Koperasi Merah Putih lah, tentang sekolah rakyat dan sebagainya itu nanti bisa berjalan secara efektif. Artinya itu. Tetapi yang ketiga ini menjadi problem, ini kan Satgas tidak bisa bekerja secara
ini harusnya itu, saya melihatnya harusnya berkelanjutan, Mbak. Karena kan kalau tidak ada sisi keberlanjutan, itu biasanya nanti muncul lagi dengan bentuk modus yang baru lagi gitu loh, Mbak. Yang kemudian pemerintah sulit untuk mengidentifikasi lagi. Padahal itu yang terjadi kaitan internasional kan hampir mirip, misalnya yang di Cilegon dan yang terjadi di Purwakarta. Kan itu kan bentuk yang sifatnya makro, dalam arti itu internasional trust kan kaitannya. Sehingga ketika itu kemudian sampai ke tingkat nanti mikro, ini kan tidak hanya semata mereka ditangkap terus aman, tentram, tidak. Betul. Itu, tapi kemudian bagaimana ada semacam pemberdayaan sosial, masyarakat berdaya, kemudian tercipta apa kesejahteraan ini melalui kehidupan yang layak, kondisi ekonomi yang terpenuhi. Gitu ya? Itu Mbak yang menjadi inti di situ indikatornya. Anda melihat tapi ini akan berkelanjutan tidak Satgas anti premanisme ini? Kalau namanya Satgas biasanya berjangka lah, itu repotnya Mbak. Jangkanya biasanya jangka pendek. Berapa lama? Iya, paling 1 tahun udah ini kan. Dan itu kita memotret misalnya Satgas bentuk yang lain nggak efektif juga. Misalnya dulu aja Satgas anti judol. Judolnya sampai sekarang Jakarta masih tinggi juga gitu. Jadi artinya malah di Jambi nomor 1 itu malah data yang terakhir dari PPATK. Artinya judi online juga nggak ini sama Satgas ini. Kalau nanti tidak ada keberlanjutan, tidak ada pengawasan, paling tidak ini Mbak, yang paling penting adalah bagaimana daerah mengefektifkan yang namanya Kasbangpol, ya Kasbangpol, dan ini dengan Kemendagri sendiri Mbak yang memotret itu kalau yang sifatnya ormas. Nah kalau yang sifatnya non ormas memang ini menjadi tugas dari aparat penegak dari polisi kalau memang ini. Tetapi ada juga yang harus penting juga mengenai yang kaitan dengan ini Mbak, tokoh-tokoh agama, tokoh kepemudaan, tokoh masyarakat. Karena apa? Ada ormas-ormas sifatnya berbau keagamaan, berbau yang budaya dan sebagainya yang harus juga melalui penanganan-penanganan tersendiri sifatnya khas. Jadi premanisme ini tidak dimahami semata-mata dalam konteks mereka melakukan seperti yang sekarang huru-hara katakanlah kita bikin keonaran, tetapi adalah mereka-mereka yang berperilaku menggunakan hukum secara sendiri. Karena dalam Vigiles Urbanus namanya Mbak istilah Urbani itu dulu di zaman Romawi itu banyak sekali orang menggunakan itu intinya untuk menangkan diri sendiri, untuk keuntungan diri sendiri Pak. Jadi konteksnya lebih ke keamanan tapi untuk dirinya sendiri. Jadi memajan. Nah ini nanti jangan sampai yang namanya preman-preman ini ya dia diberi akses, konteksnya adalah mengelola keamanan. Ya itu yang harus dipahami itu Mbak. Yang terakhir ya penting bagi saya masyarakat, pemerintah ini menurut saya cobalah kemudian tindak lanjut ini harus ini Mbak, dibikin skenario planning yang jelas. Misalnya jangka pendek apa, jangka menengahnya apa, ketiganya jangka panjang apa. Jadi tidak diputus di depan begitu saja begitu ya Pak ya, tadi hanya menyambung Pak saja tapi tidak ada tindak lanjutnya begitu betul, ya. Betul, menyambung Pak Menteri tadi harusnya kan ada sifatnya yang konkret. Tadi Pak Menteri bisa menjanjikan bahwa ini Satgas akan bekerja konkret nantinya Pak Prabowo maunya seperti itu. Nah karena itu masyarakat perlu satu keterbukaan informasi publik yang luas. Artinya masyarakat menjadi bersemangat juga tidak lagi berperilaku istilahnya premanisme lagi gitu. Karena premanisme itu kan pemahamannya lebih kepada ini menggunakan cara-cara informal lah dalam menggunakan kekuasaan dan memaksa dalam bentuk yang sifatnya pelanggaran hukum pidana. Baik, itu, Mbak. Saya ke Pak Rianto. Pak Rianto, kalau dari catatan Anda atau mungkin laporan yang masuk kepada Anda, ini tahun yang kemudian ini mungkin bisa dikatakan terparah, aksi premanisme terbanyak, datanya tertinggi, ini di tahun berapa Pak Rianto? Kalau saya nggak tahu di sekitaran ya. Mungkin ya. Tapi yang jelas kalau sekarang ini pasti tertinggi karena yang namanya data itu tadi Bu ya. Angkanya sekian itu dihitung dari apa? Yang ketangkap atau yang dilaporkan? Kalau sekarang ini pasti dengan adanya operasi ya, brek gitu kan dapat banyak sekali kan, ribuan, ada 3.000 yang ketangkap itu. Padahal yang dulunya itu yang terjadi mungkin ada dark numbers nggak disampaikan. Jadi kalau saya sih melihat melihat data itu, data kriminal itu dalam teori kriminologi ya, makin banyak kita operasi makin meningkat datanya seakan-akan banyak yang terjadi. Karena padahal data justru itu terlihat dari situ ya semuanya. Iya, karena data itu bukan hanya dilihat daripada laporan polisi aja gitu kan. Jadi dan makin aparat itu meningkatkan kegiatannya, makin berani rakyat itu melaporkan yang tadinya nggak dilaporkan sehingga dilaporkan. Jadi dark numbers yang tadinya bawah kemudian naik. Jadi yang namanya tingkat kenaikan suhu ya, gangguan kriminalitas itu yang merasakan masyarakat. Baik. Kalau dilihat dari data kita kadang-kadang salah.
Gitu. Oke, baik. Iya. Kita tentu mengharapkan yang terbaik ya dengan adanya Satgas ini, seperti yang tadi sudah kita diskusikan bersama, adanya keberlanjutan, tidak hanya sekedar razia-razia saja yang ada di jalan begitu, tapi juga bisa menyelesaikan akar permasalahannya. Intinya begitu ini ya, Pak hanya Arianto, ya? meredam maraknya. Oke. Tentu kita Tetapi tidak untuk berharap memberantasnya, meredam saja ya Pak ya, tapi selesai tapi untuk bisa memberantasnya terberantas begitu ya. harus dilanjutkan dengan Harus yang itu optimis tadi. dulu nampaknya ya Pak Arianto ya. Baik, terima kasih banyak Pak Arianto dan juga Pak Trubus sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih banyak waktu dan juga pemikiran-pemikiran yang sudah disalurkan kepada kami malam hari ini. Dan Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda pemirsa dengan informasi mengenai polisi yang kemudian ini menggerebek rumah penampungan pekerja migran ilegal di Kecamatan Batang, Kuis, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan 26 orang yang akan bekerja di Malaysia ini diamankan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Polisi menggerebek rumah penampungan pekerja migran ilegal di Kecamatan Batang, Kuis, Deli Serdang, Sumatera Utara. 26 orang yang akan bekerja di Malaysia diamankan. Ambil mobil ya. Turun Bapak, turun ayo. Tim Subdit Renakta di Treskrimum Polda Sumut menggerebek rumah penampungan pekerja migran ilegal di Jalan Sedar, Kecamatan Batang Kuis, Deli Serdang, Sumatera Utara. Memberhentikan sebuah mobil minibus yang merupakan pengantar para pekerja migran ilegal. Yang selanjutnya, petugas bergerak ke rumah penampungan dan didapati 26 orang yang akan diberangkatkan pada Juni 2025 mendatang menaiki kapal tongkang. Diketahui para WNI yang diamankan petugas berasal dari berbagai wilayah Indonesia, 18 orang laki-laki dan 8 perempuan. Mereka diiming-imingi bekerja sebagai pembantu rumah tangga, penjaga kebun dan pekerja pabrik serta dijanjikan gaji sebesar Rp1.500 Malaysia atau Rp5 juta per bulannya. Pegang kawannya. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin belakangan ini tengah menjadi sorotan. Menkes pernah berceletuk soal pria berukuran celana jeans di atas 32 lebih cepat menghadap Allah. Dan terbaru, Menkes menyebut bahwa orang yang memiliki gaji Rp15 juta per bulan pasti lebih sehat dan lebih pintar dibandingkan dengan yang bergaji Rp5 juta per bulan. Laki-laki masih di bawah 90, perempuan masih di bawah 80. Aku di sini udah apal, udah lihat siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Menteri aja masih di atas nih, masih agak obes. Pokoknya laki-laki kalau beli celana jeans masih di atas 32, 33, itu ukurannya berapa celana jeans? 34, 33, udah pasti lebih. Itu menghadap Allahnya lebih cepat dibandingkan yang celana jeansnya 32. Saya bukannya body shaming, tapi memang harusnya begitu. Pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal ukuran lingkar perut pria langsung ramai diperbincangkan. Pasalnya, Menkes menyebut pria dengan ukuran celana jeans di atas 32 lebih cepat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan salah sangka dulu. Celutukan ini sebenarnya adalah peringatan bagi masyarakat akan pentingnya menjaga berat badan guna mencegah risiko kesehatan jangka panjang. Berdasarkan data, obesitas menjadi salah satu faktor yang dapat memperpendek harapan hidup. Alhasil, ia mewanti-wanti pria berukuran celana di atas 32 itu untuk jadi alarm risiko kematian lebih dini. Kalau lemak itu kita makan, normalnya masuk di bawah kulit subkutannya. Kalau dari situ lebih, dia nempel ke organ, jantung, liver, ini. Itu namanya visceral fat. Ini bahaya karena dia mengeluarkan proinflamasi, sitokin seperti interleukin 6, ada yang namanya TNase alpha 6, itu semuanya dikeluarkan. Itu merusak organ. Jadi memang sebaiknya kita harus menurunkan BMI kita di bawah 24. BMI 24 kan susah ngomongnya. Yang lebih gampang adalah lingkar perut laki-laki di bawah 90, lingkar perut wanita di bawah 80. Ini baik buat kesehatan supaya kita tidak ada visceral fat-nya. Tak sampai di situ, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali mengeluarkan pernyataan yang kontroversi. Ia menyebut bahwa orang yang memiliki gaji Rp15 juta per bulan pasti lebih sehat dan lebih pintar dibandingkan dengan yang bergaji Rp5 juta per bulan. Apa sih bedanya orang yang gaji 15 juta sama 5 juta? Cuma dua. Satu 15 juta pasti lebih sehat dan lebih pintar.
Kalau dia nggak sehat dan nggak pinter, nggak mungkin gaji 15 juta. Pasti gajinya 5 juta. Kalau dia pinter aja tapi nggak sehat, sama juga. Kalau dia sehat tapi nggak pinter, sama juga. Jadi harus sehat dan pintar. Sekarang gimana caranya untuk menjaga kita tetap sehat? Itu istilahnya tuh promotif dan preventif. Promotif artinya mengedukasi, menjaga lifestyle, termasuk lingkar perut. Itu proses menjaga lifestyle kan. Dan itu harus diedukasi. Tugasnya saya adalah melakukan edukasi. Ya, kita mesti menerjemahkan namanya promotif kan, edukasi dengan cara gampang. Udahlah beli celana jeans ukurannya berapa. Karena itu semua orang kan pasti tahu. Ya. Maksudnya apa? Supaya masyarakat tahu lifestyle yang sehat adalah lifestyle yang kita tidak boleh kelebihan gula dan kelebihan fatty visceral fat gitu. Karena itu menyebabkan banyak penyakit, menyebabkan gula, darah tinggi yang menjadi faktor penyebab utama kematian rakyat Indonesia. Yang menarik, Menkes mengaku ukuran celananya pun masih di atas 32 dan ia punya pekerjaan rumah untuk menurunkannya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina melakukan aksi Bela Palestina di Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat. Aksi ini sebagai sikap tegas dari Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina terhadap tindakan brutal Israel kepada Palestina yang terjadi hingga saat ini. Aksi dimulai pada pukul 6 pagi hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Massa berdatangan dengan membawa berbagai atribut seperti bendera Indonesia, bendera Palestina, serta protes yang berisikan tulisan penolakan terhadap ancaman yang dilakukan Israel ke Palestina. Sejumlah tokoh agama juga ikut memeriahkan aksi Bela Palestina hari ini. Baik Amerika maupun Israel telah melakukan pengkhianatan untuk kesekian kali dalam kaitannya dengan upaya perdamaian di Timur Tengah dan memerdekakan Palestina. Nah, karena itu pada hari ini kita ingin menyerukan kepada masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia untuk memperingati peristiwa yang sangat mengerikan itu yang per hari ini masih dilakukan. Kita adalah menyerukan kepada semua elemen-elemen perempuan, baik dia Islam ataupun agama apapun, ataupun lembaga-lembaga kemanusiaan yang ada, untuk terus bersuara. Hak asasi manusia benar-benar dibantai di sini. Oleh karena itu bersuaralah wahai perempuan-perempuan, wahai lembaga-lembaga yang mengatasnamakan dirinya pembela hak asasi manusia. Saatnya kita bangkit karena ini benar-benar adalah satu kejahatan yang luar biasa. Terima kasih. Lebih dari 10.000 massa melakukan doa dan orasi bersama. Beberapa tuntutan yang disuarakan pada aksi ini antara lain terhadap Amerika yang terlibat dalam mendanai agresi yang dilakukan oleh Israel hingga genosida yang masih terjadi di Palestina. Dari Jakarta, Hafsyah Syafira, Alvin Abidin, TV One mengabarkan. Kita kembali ke dalam negeri, pemirsa. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy mengkonfirmasi Sekolah Garuda akan segera beroperasi. Sekolah Garuda, pemirsa, akan menyasar para siswa-siswi dengan nilai akademik tinggi dan berasal dari keluarga tak mampu. Sekolah ini nanti akan menerapkan sistem boarding school, kurikulum nasional dan internasional. Penerimaan peserta didiknya pun nanti juga akan melalui seleksi pusat dan juga mempertimbangkan data ekonomi keluarga. Program Sekolah Garuda ini diharapkan membentuk insan Indonesia unggulan dan bisa bersaing di dunia internasional. Garuda baru dan 20 Garuda transformasi dalam jangka 5 tahun. Agar pembangunan ini sungguh bisa kita lakukan secara seksama dan bertahap, kita lakukan untuk tahun ini membangun yang baru 4. Sekolah Garuda Transformasi, karena ini sistemnya adalah pembinaan, 12 pun sudah bisa dipilih pada tahun ini, dan akan kita tambah secara bertahap sehingga menjadi total 20 selama dalam 5 tahun.
Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. 423 jemaah haji kloter 8 embarkasi Padang tiba di kota Mekah, Arab Saudi pada Sabtu pagi 17 Mei 2025. Jemaah tiba di Hotel Al-Badar, Sektor 3, kawasan Syisyah, Kota Makkah pada pukul 9 waktu Arab Saudi. Kloter 8 embarkasi Padang berangkat pada dini hari waktu Indonesia dan telah tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pukul 5:25 waktu Arab Saudi. Kedatangan mereka merupakan awal dari gelombang kedua jemaah haji Indonesia yang masuk melalui Bandara Jeddah setelah gelombang pertama selesai pada 16 Mei 2025. Hari kedatangan gelombang kedua, hari yang pertama ada dari Padang yang sudah datang barusan Padang 8 dengan jumlah jamaah 423 jamaah, dan hari ini gelombang kedua ada 14 kloter yang akan tiba di kota Mekah dengan sejumlah 5.300 jamaah sekitar itu yang akan tiba di Jeddah melalui Bandara Jeddah, kemudian akan kita didorong dari Jeddah, diberangkatkan dari Jeddah menuju ke kota Mekah. Hari kedatangan. Ya pemirsa, meskipun kemudian sudah melaksanakan ibadah haji gitu ya Tiara, karena kadang tuh rindu dengan masakan-masakan tanah air. Indonesia. Nah betul, buat jemaah haji Indonesia mungkin sangat mudah mendapatkan jajanan gorengan khas tanah air meski sedang berada di tanah suci Mekah, Arab Saudi. Ya, jemaah tak perlu jauh keluar dari hotel. Para pedagang yang merupakan masyarakat lokal sudah menjajakan sejumlah makanan khas Nusantara. Sejak pagi hari setelah sholat subuh, para pedagang camilan ini sudah menjajakan dagangannya di depan hotel jemaah haji Indonesia, mulai dari gorengan, bakwan, sampai bakso mereka sajikan. Para pedagang ini pun sangat fasih berbahasa Indonesia pemirsa, sehingga tidak membingungkan jemaah untuk bertransaksi. Nah, apalagi bisa bahasa Indonesia ya Ayah ya. Jadi Anda nggak usah bingung nih kalau ingin bertransaksi, bisa pakai bahasa ibu. Betul, bisa nawar lagi tadi. Apalagi ya gitu, 5 real gitu. Oke. Tuh ada Kenapa bubur, ya sama-sama ada di Indonesia gorengan. tapi tetap menggiurkan gitu ya lihat makanan-makanan Indonesia di sana. Dia. Kalau teman kita di sana gimana nih ya? Itu dia, udah jajan belum ya dia ya? Langsung Saya sapa. Aditya, halo, Anda langsung dari Mekah, Arab Saudi. Sudah coba apa tadi? Bubur, gorengan, pakai nawar nggak? Ya, Maria dan Tiara, saya sebetulnya belum nyoba gorengan, tapi sudah nyoba soto di sini. Ada soto Boyolali di Mekah ini. Dan saya akan mengabarkan bahwa jemaah haji Indonesia terus tiba di Mekah, baik dari gelombang pertama maupun kedua. Setelah tiba, mereka langsung menuju hotel masing-masing untuk melakukan istirahat dan untuk beradaptasi dengan cuaca di sini yang cukup panas, bisa sampai 45 derajat Celcius. Dan persiapan menjelang rangkaian ibadah di kota suci ini termasuk mereka untuk umroh wajib. Sementara itu distribusi kartu nusuk itu terus dikebut karena yang menerbitkan kartu nusuk adalah Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, dan yang membagikannya yaitu melalui syarikah kepada para jemaah-jemaah kita. Nah, hal ini memastikan seluruh jemaah nanti akan mendapatkan kartu nusuk yang merupakan menjadi salah satu syarat utama dalam rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dan tadi siang pukul 12.30 waktu Arab Saudi, Ketua PPIH Arab Saudi Mukhlis M. Hanafi melakukan konferensi pers bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi dan para syarikah penyedia layanan ini agar pasangan jemaah yang terpisah dapat digabungkan kembali ke dalam satu hotel yang sama, walaupun mereka sudah berbeda syarikah. Dan Ketua PPIH Arab Saudi menegaskan bahwa proses penggabungan pasangan ini antara orang tua dan anak maupun lansia dan pendampingnya atau suami dan istri itu maksimal 1 kali 24 jam setelah kedatangan mereka ke Mekah. Jadi untuk itu Ketua Kloter diminta segera mendaftarkan pasangan yang terpisah ini agar bisa digabungkan dengan mencantumkan identitas dan data syarikah masing-masing. Kemudian data tersebut segera disampaikan ke sektor untuk disampaikan ke kantor daerah kerja Kota Mekah. Demikian. Baik, tapi kalau Anda lihat di sana sebenarnya cuaca ini menjadi kendala tidak sih bagi jemaah haji di sana?
Ya, cuaca tentu menjadi kendala ya dan tantangan sendiri karena memang di sini cukup panas bisa sampai 45 derajat Celcius, sedangkan mungkin kita di Indonesia cuma 38 derajat Celcius ya. Dan beberapa saya juga sering melihat pada saat lagi ke lapangan mengunjungi sektor-sektor, ada mereka yang sedang pulang dari umroh wajib, jalan mereka kelelahan, kepanasan, seperti itu. Baik, terima kasih atas laporan Anda, cerita Anda dari sana. Seni Aditya tetap sehat di sana dan juga lancar ya ibadahnya di Tanah Suci. Terima kasih. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Razia premanisme gencar dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Razia aksi premanisme dilakukan menyusul banyaknya laporan dari masyarakat yang merasa resah. Razia anti premanisme gencar dilakukan. Petugas gabungan dari Polres Bogor bersama personel TNI Angkatan Darat dan Satpol PP Kabupaten Bogor merazia sejumlah lokasi yang ditengarai menjadi tempat aksi premanisme. Sejumlah preman yang mangkal di tepi jalan Cibidong arah Citerep diangkut petugas. Selain itu, di Pasar Citerep dan sekitarnya, petugas menyisir lokasi di mana preman beroperasi, terutama yang menjadi parkir liar. Ada total 23 preman yang diamankan di Polres Bogor. Sementara Satreskrim Polres Brebes, Jawa Tengah berhasil menangkap 2 preman yang mengaku sebagai anggota ormas atau tindakan pembalakan terhadap para sopir yang akan masuk ke dalam pabrik di eksit tol Pejagan, Kecamatan Tanjung. Polisi yang mendapatkan laporan dari warga langsung melakukan penangkapan kepada 2 preman itu untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Kedua preman yang ditetapkan tersangka kini harus meringkuk di sel tahanan Mapolres Brebes. Polisi sendiri akan terus gencar melakukan razia premanisme yang melakukan pemberasan dan meresahkan masyarakat di wilayah hukum Polres Brebes. Aksi kejar-kejaran mewarnai razia premanisme dalam operasi Berantas Jaya 2025 yang digelar Polres Metro Jakarta Utara. Seorang pelaku pemalakan terhadap sopir truk kontainer ini melarikan diri ke dalam proyek tol setelah melihat kedatangan petugas yang mengejarnya dan berhasil ditangkap. Petugas juga menyisir pelaku pemalakan lainnya yang beraksi di tengah kemacetan lalu lintas di kawasan Pademangan, Jakarta. Bahkan para pelaku yang hendak diamankan ini kabur melarikan diri hingga ke semak-semak untuk menghindari kejaran para petugas. Tim TV One mengabarkan. Ya, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Renungan Jiwa, program yang memberikan inspirasi menjadi manusia yang bermanfaat. Betul, tentunya bersama dengan Ustadz Riza Muhammad dan Ustadz Irfan Rizky Has. Sesaat lagi untuk Anda, kami berdua pamit, terima kasih dan sampai jumpa.